Teman-teman pasti udah tahu kan, kalau di Nusantara sekarang sudah ada jembatan kaca yang lokasinya tepat di belakang Istana Garuda. Tapi tahu nggak teman-teman, di lokasi ini juga pernah berkibar bendera merah putih raksasa seperti ini. Keren kan? Masih sama saya Diarana di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini teman-teman semua, tanggal 9 Februari tahun 2026, saya Diarana hadir lagi dari ibu kota Nusantara, ibu kota kebanggaan kita semua. Dan kali ini saya akan ngajak teman-teman semua untuk melihat ke area jembatan kaca yang ada di kawasan Glamping atau di belakang Istana Garuda. Dan di bawah kita ini jalan akses ya dari arah Sepaku menuju ke arah Glamping dan juga ke arah training center ya. Ini juga melalui belakang Istana Garuda. Jadi buat teman-teman semua simak terus ya. Dan seperti biasa saya akan coba bacain pantun dulu. Pergi pagi melihat cahaya, langit Nusantara tampak merona. Terima kasih yang sudah mampir dan menyapa. Salam hangat dari Dian Rana. Oke teman-teman semua, ini dia ya. Saya akan coba memperlihatkan ke area Glamping yang sudah ada jembatan kacanya. Dan nanti juga saya akan lihatkan bagaimana kondisi jalanan ya dari arah Pasar Sepaku atau dari arah Pasar Sepaku sampai ke arah Glamping ini. Dan juga kita akan melihat bagaimana suasana perjalanan saya di sana. Tapi sebelum lanjut seperti biasa jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman semua. Dan di atas sana sudah terlihat itu bangunan yang ada jembatan kacanya. Ini juga tidak jauh dari Istana Negara ya, Istana Garuda. Ya, dan teman-teman juga kan sekarang lagi ramai juga tentang air terjun ya. Nah dari kawasan ini tidak jauh terlalu jauh ya, air terjun Tembinus atau air terjun IKN. Itu menarik teman-teman, sekarang sudah ramai dan aksesnya juga sudah bagus. Dan ini dia teman-teman semuanya untuk jembatan kaca yang ada di Nusantara. Nih ya bangunan jembatan kacanya. Dan ini teman-teman semua ya, ini berada tepat di dekat Glamping yang ini ya, yang pernah dipakai untuk bermalam Bapak Presiden waktu itu ya, Bapak mantan Presiden ke-7 ya, Bapak Joko Widodo di kawasan ini. Dan ini dia situasi terbaru di kawasan Glamping Nusantara ya, yang ada jembatan kacanya. Gimana pendapat teman-teman semua? Kalau menurut saya ini cakep ya, karena ini berada di bukit tertinggi gitu kan, bukit tertinggi yang ada di Nusantara. Dan jadi dari teman-teman kalau berada di jembatan kaca ini, teman-teman itu bisa melihat ke arah ini ya, ke arah Istana Negara, ke arah pokoknya semua deh ya, ke arah kawasan inti Nusantara. Dan seperti yang saya bilang tadi teman-teman semua ya, ini kalau di kawasan ini dulu ya pernah berkibar bendera raksasa ya, bendera merah putih. Kita akan coba tunjukkan ya, dan kita flashback atau mengenang masa-masa itu. Nah ini dia teman-teman semua, pada saat bendera merah putih raksasa berkibar di kawasan ini. Ini tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 2023. Ya, ini situasinya waktu itu benar-benar saya itu terharu melihat ada bendera raksasa di sini berkibar di tahun 2023 pada saat perayaan 17 Agustus. Nah ini ya situasi terbarunya. Cakep ya teman-teman semua. Dan sekarang kondisinya seperti ini. Nah, namanya berubah ya. Apalagi mungkin 10 atau 20 tahun ke depan kita itu akan melihat perubahan drastis di kawasan ini ya. Kita-kita yang sudah melihat dari awal, kita merasa terharu gitu. Kawasan ini yang dulunya cuma hamparan hutan, sekarang sudah banyak bangunan-bangunan ya. Bahkan sudah bisa dijadikan tempat wisata juga untuk kita-kita gitu yang menikmati. Dan setelah ini saya akan coba tunjukkan ya kondisi jalanan dari arah Pasar Sepaku. Nah ini dia ya teman-teman semua untuk kondisi jalanan dari arah Pasar Sepaku menuju ke Glamping. Dan juga ini tembus sampai ke arah training center PSSI Nusantara. Dan ini teman-teman semua saya tekankan lagi ya, kadang-kadang teman-teman bilang, oh jalannya kecil banget ya, kok jalannya kecil sekali. Nah ini teman-teman, ini saya kasih tahu, ini adalah jalur pipa, bukan jalan umum. Jadi ini adalah jalur pipa dan teman-teman bisa gunakan untuk ke arah KIPP melalui jalur belakang. Kan kalau jalur depan kan jalan nasional ya. Nah ini jalur belakang. Memang seperti agak mutar sedikit, tapi kalau teman-teman suka touring, cocok banget deh kalau lewat sini. Ini ya saya tunjukkan bagaimana suasana di kawasan ini. Naik turun, belok ya kan. Tapi hati-hati ya, jangan sampai terlena nanti kalian lupa belok ya kan, lurus terus nabrak dong. Dan ini dia teman-teman semua, ini masih dikelilingin oleh kayu eukaliptus ya, kayu industri eukaliptus. Dan ini juga teman-teman semua menjadi akses strategis dari arah Pasar Sepaku, karena kita
benar-benar merasakan suasana alam ya kalau teman-teman melalui jalur ini. Berbeda kalau dari jalur nasional kan kita fokusnya ke jalan ya, fokusnya ke jalan. Tapi kalau di sini kita masih bisa merasakan hawa sejuk, terus suara-suara hewan yang ada di sini, terus juga pohon-pohon ya. Meskipun jalanannya tidak selebar jalan nasional, tapi menurut saya menarik ya teman-teman semua, karena kita bisa menikmati pemandangan yang ada di sebelah kanan kiri gitu. Meskipun jalannya yaitu yang tadi saya bilang, jalanan ini ya teman-teman bisa naik turun bukit seperti ini nih. Dan kalau kita lihat memang di sebelah kanan kiri kan masih pohon industri ya, dan ada beberapa kawasan yang kalau kita lihat ya, kawasan kanan dan kiri ya, di trotoarnya itu sudah ditanamin pohon-pohon yang disediakan ya, tuh seperti ini. Ini sudah ditanam teman-teman, dan kemungkinan kalau semama ini tidak ada kendala gitu ya, kemungkinan kita akan melihat kawasan ini rimbun dipenuhi dengan pohon-pohon. Dan di sebelah ini ya, di dekat dengan KIPP-nya itu nampaknya sudah rimbun ya teman-teman. Kita akan lihat. Nah, ini jalan tembusnya ke arah hunian TNI ya, hunian vertikal TNI yang tadi saya lihatkan itu. Dan ini ya teman-teman semua, situasi jalanan menuju ke arah Gelamping, dan ini tembus juga ke training center PSSI teman-teman ya. Ke training center PSSI ini sudah tembus juga seperti ini jalanannya. Nah, cakep kan tuh, ini banyak burung-burung yang berterbangan di jalan-jalan ini. Terus juga teman-teman semua, ini kan pohon-pohonnya kan yang ditanam ini udah mulai besar ya. Ini udah mulai besar, sehingga kalau menurut saya gitu, saya pengen banget gitu kayak lari-larian di sini. Tapi kalau sendirian saya juga nggak berani teman-teman. Maksudnya nggak ada temen, nggak ada untuk ngobrol gitu kan. Kalau ada temen gitu ya, kita jalan-jalan di sini, jalan-jalan sore gitu, menarik. Karena waktu pada saat saya berhenti gitu di kawasan ini teman-teman, itu saya nggak diganggu nyamuk ya, untuk di siang atau di pagi gitu ya, itu nggak diganggu nyamuk. Tapi nggak tahu kalau malam ya. Tapi siapa juga yang mau malam-malam kesedihan, Rana, aneh-aneh juga. Nah, ini dia teman-teman semua, ini pohon-pohon yang ditanam nih yang sebelah kanan kiri ya kan. Sudah terlihat kan bagaimana kawasan ini tuh nantinya menjadi favorit bagi ini ya, bagi yang suka motoran ya gak teman-teman. Ini saya juga menarik pada saat keliling ke kawasan KIPP itu lewat sini, dan pernah saya ajak ya anak-anak istri gitu. Kalau anak-anak saya teman-teman itu senang sekali, karena kan kayak roller coaster gitu kan turunnya ini. Dia kayak suka aja gitu, teriak-teriak, wah gitu. Nah seperti ini nih, seperti ini turun gini, anak-anak saya itu senang. Tapi yang di belakang nggak seneng, katanya mabok. Oke teman-teman semua, ini ya kondisi terbaru dari jalan akses ke area Gelamping ya. Ini juga sering digunakan untuk area yang saya tadi bilang ya, ke area air terjun ya. Di kawasan ini juga tidak jauh dari kawasan ini ada air terjun Tembinus namanya, atau air terjun IKN. Coba aja di searching di Google atau di YouTube ya, itu ada juga. Saya pernah bikin video ke sana, cuman saya mau bikin lagi tapi belum ada kesempatan atau belum ada teman-teman yang yang bareng-bareng gitu, karena kalau sendirian kurang ini. Nah, si Pani sudah kerja, jadi waktunya kurang gitu. Maksudnya menentukan waktunya agak susah, karena Pani udah kerja dan dia udah fokus kerja gitu, tidak ada fokus ke konten lagi gitu. Nah, sekarang saya sendirian nih. Nah, masih nunggu nih apakah ada teman-teman yang bisa bareng-bareng ke air terjun Tembinus gitu. Tapi nanti kita coba cari teman-teman untuk bisa kesana bareng-bareng gitu. Dan ini dia ya kondisi terbaru dari arah Pasar Sepaku ya, atau Sepaku ke arah Gelamping. Ini juga tembus sampai ke arah ke arah training center PSSI. Ini sudah tembus teman-teman, bahkan sampai ke arah SMA Taruna Nusantara ya. Ini jalan begini, sehingga kalau semua teman-teman dari arah Samboja atau Sepaku itu tuh teman-teman bisa melalui jalur ini nih ya. Tapi memang sepi sih ya. Kalau semua teman-teman mau lewat jalur ini, saran saya yang pertama, pastikan motor teman-teman itu fit ya, bannya aman, karena di sini benar-benar jauh ya. Kalau semua kenapa-napa, ya udah wassalam gitu. Teman-teman akan kesulitan untuk mau dorong naik turun bukit ya kan. Tapi meskipun sekarang sudah agak ramai, karena kan udah banyak yang lalu lalang ke arah Gelamping, ke arah air terjun gitu ya, lewat sini. Nah, ramai sih sebenarnya, cuma yang seperti yang saya lihatkan ini ya, memang jarang sekali ada yang lewat, karena memang ini kan jalur pipa gitu, bukan jalan nasional. Nah, sehingga kalau semua teman-teman mau lewat sini, saran dari saya itu tadi, pastikan kendaraan kalian itu fit ya, jangan sampai ada kendala di sini gitu. Terus juga pastikan teman-teman siap kalau semua ada kendala gitu ya, mungkin punya
pompa atau mungkin ban cadangan gitu. Atau hal-hal lain yang bisa membantu gitu. Karena ya itu ya, melalui jalur ini menarik, tapi ya itu ya sedikit ada resiko kalau kenapa-napa di jalan karena ini sepi gitu. Dan ini dia teman-teman semua untuk yang di bagian pohon-pohon yang udah mulai rimbun nih ya di jalanan ini. Ya kan, nantinya kalau semua sudah rimbun seperti ini nih ya. Di jalanannya banyak pohon-pohon besar seperti ini. Wih, menarik ya. Ya kan teman-teman? Kayaknya udah beberapa lama kita nggak lewat sini ya. Ya kan? Udah berubah ya. Udah banyak pohon-pohon yang menarik untuk kita lihat. Nah, ini ya. Turunan lagi. Jadi mulai dari tadi kita tuh naik turun gitu, seperti ini nih. Ya karena kayak perbukitan gitu. Apalagi nantinya gitu ya, sebelah kanan kiri benar-benar sudah diubah gitu dari pohon industri menjadi pohon-pohon yang endemik ya, yang sudah ditanam. Wah, kayaknya cakep ya, tapi ya kemungkinan itu bukan di zaman kita sih teman-teman ya. Kemungkinan karena kan pohon nggak secepat itu tumbuhnya. Sehingga ya mungkin di masa depan gitu. Dan video-video yang kita saat ini unggah ini menjadi sejarah gitu. Dan oh ya, saya sudah coba ya menghubungi Andri untuk bisa konsultasi gitu tentang video-video saya ini, karena menurut saya video saya kan bernilai sejarah gitu, dan saya coba komunikasi dengan mereka apakah video-video saya ini bisa menjadi arsip sejarah ya visual, karena namanya YouTube ya, kita nggak tahu apakah di masa depan masih ada atau enggak. Nah, tapi kalau arsip sejarah nasional itu kan akan tetap ada gitu selama sejarah ini ditulis gitu kan oleh negara. Jadi saat ini saya sudah berkonsultasi ya, semoga diterima. Doain ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, ini dia ya situasi terbaru ya untuk di area jalan. Sekali lagi saya ingatkan, ini jalur pipa bukan jalan nasional. Jadi jangan komplain tentang jalan kecil, ini jalur pipa ya, jalur pipa. Kadang-kadang ada yang komen, oh kecil banget sih jalannya gitu. Ini jalur pipa ya teman-teman, bukan jalan nasional atau jalan umum. Dan ini pantauan kita terbaru di kawasan ini. Nah, ini saya coba akan memperlihatkan ke area ini ya teman-teman, ke area hunian Pas Pampres juga kan, hunian Pas Pampres yang berada tidak jauh dari arah Gelamping tadi, yang ada ini ya, yang ada apa tadi, yang ada jembatan kacanya teman-teman semua. Dan mungkin teman-teman yang ke IKN atau ke Nusantara ya, saya sarankan cobain ya sesekali melalui jalur ini ya. Kalau teman-teman suka jalan-jalan, cocok banget ya ini kawasan ini untuk dijajaki gitu ya, untuk dilewatin. Nah, saran saya kalau semua teman-teman ke arah Sepaku atau sebaliknya itu pagi banget ya, pagi jam-jam 7 gitu ya, biar terasa ada kabut-kabut gitu, atau kalau mau sore ya, sore gitu. Karena dengan begitu suara-suara hewan, burung-burung itu terdengar sekali di kawasan ini. Dan saya akan coba lanjutkan melalui atas ya, seperti yang tadi ya. Kita akan lihatkan tuh di atas sana sudah ada Gelamping tuh, kelihatan kan dari sini ya. Nah ini sudah sampai kita di area Gelamping teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman semua untuk melihat ke area ini ya, ke area hunian Pas Pampres sebelum kita akhiri video hari ini. Nah, pokoknya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Mohon maaf kalau ada salah kata atau candaan saya kurang berkenan, mohon dimaklumi ya. Dan teman-teman semua, saya doakan selalu sehat, selalu lancar pekerjaannya. Kalau ada yang masih cari pekerjaan, semoga cepat dapat pekerjaannya. Dan mohon maaf ya yang inbox, yang WA, yang kirim-kirim pesan, yang menanyakan tentang lowongan kerja. Mohon maaf saya tidak akan bisa balas tentang lowongan kerja, karena saya bukan penyedia informasi lowongan kerja ya teman-teman semua. Jadi mohon dimaklumi. Dan kalau ada yang menghubungi kalian atas nama Dian Rana dan menawarkan pekerjaan atau lowongan kerja, itu dipastikan tidak benar atau hoax ya. Hati-hati penipuan, jangan sampai ya, karena ada beberapa yang WA ke saya bilang penipu lah apa, ternyata dia tertipu karena mungkin ditawarin sesuatu gitu atas nama Dian Rana. Nah, saya tidak pernah menawarkan sesuatu ya. Yang saya berikan adalah informasi video seperti ini, dan apa ya, tersesuai dengan website yang saya buat juga nih ya di dianrana.id. Selain dari situ, hati-hati ya teman-teman semua, siapapun yang mengatasnamakan Dian Rana jangan digubris ya. Sekali lagi hati-hati. Terima kasih buat semuanya, saya Dian Rana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.